Waylanda Smith dan Swanhilde. Di tanah utara yang dingin, hiduplah seorang pandai besi legendaris bernama Wayland. Ia adalah pengrajin terampil yang mampu menempa pedang dengan kekuatan magis dan perhiasan yang berkilaan seperti bintang. Wayland tinggal di sebuah bengkel tersembunyi di tengah hutan, jauh dari manusia. Hanya ditemani burung-burung dan suara palunya yang berdentang. Suatu hari, ketika sedang mencari logam langka di tepi danau, Wayland melihat 3 gadis cantik mandi di bawah cahaya bulan. Mereka adalah putri angsa, makhluk ajaib yang dapat berubah menjadi manusia dengan melepas jubah bulu mereka. Salah satu dari mereka, Swanhilde, memiliki kecantikan yang tiada tara dengan rambut keemasan dan mata biru yang bersinar seperti is di musim dingin. Wayland, yang terpikat oleh Swanhilde, diam-diam mengambil jubah bulunya dan menyembunyikannya. Ketika fajar menyingsing, 2 saudari Swanhilde mengenakan kembali jubah mereka dan terbang pergi. Tetapi Swanhilde tidak dapat kembali ke langit. Ia kebingungan dan ketakutan hingga Wayland muncul dan menawarinya perlindungan. Seiring waktu, Swanhilde dan Wayland mulai saling mencintai. Tanpa jubah angsanya, Swanhilde menerima nasibnya sebagai manusia dan menjadi istri Wayland. Mereka hidup bahagia di bengkel sederhana, di mana Swanhilde menenun kain seindah pelangi dan Wayland menempa pedang yang tak terkalahkan. Namun, di dalam hatinya, Swanhilde tetap merindukan langit dan saudari-saudarinya. Suatu hari, seorang raja tamak bernama Nidud mendengar tentang kehebatan Wayland sebagai pandai besi. Dengan tipu daya, ia menangkap Wayland dan memaksa pandai besi itu untuk bekerja di istananya. Wayland dirantai di bengkel kerajaan dan dipaksa menempa pedang serta perhiasan untuk raja, sementara Swanhilde dibiarkan sendirian di hutan tanpa harapan untuk bersatu kembali dengan suaminya. Namun, Wayland tidak menyerah begitu saja. Dengan kecerdasannya, ia menciptakan sayap besi yang kokoh dan merencanakan pelariannya. Pada malam yang dingin, ia mengenakan sayap buatannya dan terbang meninggalkan istana, bersumpah untuk membalas dendam pada Nidud. Sebelum pergi, ia menemukan jubah angsa Swanhilde yang disimpan raja di ruang harta karun. Wayland kembali ke hutan tempat Swanhilde menunggunya dalam kesedihan. Dengan penuh kasih, ia menyerahkan jubah angsa itu kepadanya. Mata Swanhilde dipenuhi air mata kebahagiaan saat ia mengenakan jubahnya kembali. Ia menatap Wayland dengan cinta dan kesedihan, karena meskipun ia mencintainya, langit telah memanggilnya kembali. Saat fajar menyingsing, Swanhilde berubah menjadi angsa dan mengepakkan sayapnya yang megah. Ia mengitari Wayland sekali lagi sebelum akhirnya terbang ke langit. Kembali ke dunianya, Wayland hanya bisa melihatnya pergi dengan hati yang hancur tetapi penuh kebanggaan karena telah mengembalikan kebebasan istrinya. Legenda ini terus diceritakan di tanah utara sebagai kisah tentang cinta yang tak dapat dimiliki sepenuhnya, pengorbanan, dan kebebasan. Di malam-malam yang sunyi, orang-orang berkata bahwa Wayland masih bisa mendengar suara Swanhilde bernyanyi di angkasa. Sebuah nyanyian yang mengingatkannya bahwa cinta sejati tak selalu berarti bersama, tetapi juga berarti membiarkan yang dicintai terbang bebas.